The only explanation for these observations is that this planet is part of a three-body star system. We can't! Because it keeps tugging on it, it keeps pulling it away. And the previously stable orbit would just decay into chaos. Apa jadinya kalau kita hidup bukan dengan satu matahari, tapi 3 matahari sekaligus? Tentu akan sangat panas. Tapi persoalannya tidak sesimpel itu. Menurut fisika, kalau bumi kita memiliki 3 matahari, kita akan mengalami apa yang disebut three-body problem. Planet kita akan chaos, mengalami berbagai bencana karena bumi akan terlempar ke sana kemari tak tentu arah. The planet's under the gravitational force of all three suns! There is no solution to the three-body problem. The 3 suns in the sky. Every civilization ends in chaos. Inilah yang diangkat dalam serial Netflix terbaru, Three-Body Problem. Bagaimana sebuah peradaban alien hancur gara-gara mataharinya 3. Tapi ini bukan sekedar fiksi. Ini adalah persoalan nyata dalam fisika dan matematika yang sudah ada sejak Newton merumuskan gravitasi. He looked at all these little tugs and he says, I'm worried that the solar system will go unstable. Nah, di video ini kita akan bahas apa itu three-body problem dan mengapa problem ini tidak terpecahkan selama berabad-abad oleh para ilmuwan. Seolah-olah hanya Tuhan yang tahu bagaimana alam ini disusun dengan seimbang. 我们用现在的物理和数学都没有办法去预测它的运动。 Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. You know what he says? He said every now and then God fixes things. Well, there you go. That's the answer. Even Isaac Newton. However, if one of the other suns snatches our planet away, that's a chaotic era. Burn her. No, listen, she's got it right. She's got evidence. Ada 3 hal mengapa kalian harus nonton Three-Body Problem. Pertama, karena serial ini digarap oleh sutradara yang menggarap Game of Thrones. Serial paling epik dan paling sukses di HBO karena digarap dengan sangat serius. Kedua, serial Three-Body Problem diadaptasi dari novel paling populer di Cina yang ditulis oleh Cixin Liu. Ini adalah novel fiksi ilmiah tersukses di Cina selama kurun waktu 20 tahun. Dan ketiga, karena serial ini mengangkat salah satu isu paling problematis dalam fisika yang jarang dibahas, yaitu Three-Body Problem. So for a physicist like me, I know where it comes from. But I guess for many people, even many readers who come to your book, won't know why it's called that. 三体的起源它来自于就是它最初来自于这个物理学和数学中的这个三体问题。 Lalu apa yang diceritakan di film ini? Explain to me what's going on. About a month ago, all the major accelerators started generating results that make no sense. Film ini bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang mengalami fenomena-fenomena janggal. Bahkan beberapa ilmuwan sampai bunuh diri. Rupanya mereka bunuh diri gara-gara benda ini, sejenis headset virtual yang kalau kita memakainya akan masuk pada satu ilusi permainan yang sangat nyata. Salah satu tokoh utamanya, Jin Cheng, memberanikan diri masuk pada permainan ini. Your mission is to solve the riddle of this world. Ternyata dia dihadapkan pada teka-teki rumit, di mana kehidupan orang-orang di dalamnya mengalami berbagai kejadian mengerikan. It's too hot, she's gonna burn up. Mati meleleh, mati membeku, sampai terhempas oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Dan Jin harus mencari tahu apa sebabnya berdasarkan sains yang dia pelajari. The only explanation for these observations is that this planet is part of a three-body star system. Rupanya Jin mengira bahwa ini disebabkan karena di tempat itu mataharinya bukan 1, tapi 3. Dan karena itu mereka selamanya akan mengalami 2 masa, masa stabil dan masa chaos. If our planet
revolves around one of the suns in a stable orbit, that's a stable era. However, if one of the other suns snatches our planet away, that's a chaotic era. Ternyata guys, kehidupan dalam game ini bukan hayalan. Karena headset itu dikirimkan oleh alien dari planet lain untuk menggambarkan apa yang mereka alami. We don't have this technology. Dan mereka meminta pertolongan manusia untuk menyelamatkannya. Intinya mereka ingin pindah ke bumi. And when you know your planet is doomed, what is the solution? Flee. Find a new home. You'll welcome us, won't you? Ya tentu terjadi berbagai konflik antara manusia dengan alien itu, ataupun manusia dengan manusia lainnya, karena ada yang menerima maupun menolak kedatangan alien. Ya cerita lengkapnya silakan tonton sendiri, tapi sekarang kita bahas apa itu Three Body Problem dalam konteks aslinya. Untuk memahami apa itu Three Body Problem, kita harus kembali ke abad 17 saat Newton merumuskan gravitasi. Tentu kalian tahu apa itu gravitasi, gaya yang menjatuhkan segala sesuatu ke bawah. Tapi yang harus kalian catat, gravitasi bukan hanya menjatuhkan benda jatuh ke bawah, tapi juga yang menyebabkan bulan dan planet-planet tetap di orbitnya. Dengan hukum gravitasi digabungkan dengan hukum gerak Newton 1, 2, 3, maka Newton cukup sukses mendeskripsikan semua gerak planet di tata surya. Tapi di sini masalahnya, rumus gravitasi Newton hanya berlaku untuk menghitung dua benda, misalnya bumi dengan matahari atau bumi dengan bulan. Sementara bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu sistem tata surya. Bukankah ketiganya harusnya saling mempengaruhi? Awalnya Newton tidak begitu peduli, toh rumusnya bekerja, sampai dia memperhatikan Jupiter. Jupiter itu planet terbesar, ukurannya 11 kali bumi. Harusnya dia punya pengaruh besar terhadap bumi. Bahkan salah-salah, Jupiter bisa menendang bumi keluar dari lintasannya. But then he worried. He said every time Earth comes around the back stretch and Jupiter's out there, Right. Jupiter but tug on it a little That's bit. a lot of gravity. He looked at all these little tugs and he says, I'm worried that the solar system will go unstable. Right. Because it keeps tugging on it, Yeah, keeps just pulling keep it away. pulling away. And the previously stable orbit would just decay into chaos. Nah, persoalan ini membuat Newton pusing. Bagaimana bumi, matahari, dan seluruh planet dalam keadaan seimbang? Padahal rumusnya hanya berlaku untuk dua benda. Ketika dia merumuskan untuk 3 benda, 4 benda, dan seluruhnya untuk seluruh planet, ada variabel yang tidak tampak yang membuat itu tidak bisa dirumuskan. You know what he said? But I know my stuff works, and it looks stable to me. Right. So clearly it is stable, even though it looks like maybe it wouldn't be stable. You know what he says? He said every now and then God fixes things. Well, there you go. That's the answer. Even Isaac Newton. Nah guys, persoalan yang dihadapi Newton inilah yang kemudian disebut Three Body Problem. Dan selama 3 abad, problem ini belum terpecahkan hingga sekarang. Bahkan pada tahun 1887, King Oscar II, Raja Swedia, pernah mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa memecahkannya. Dan sayembara itu dimenangkan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Henri Poincaré. Tapi tiba-tiba Poincaré sendiri meralatnya karena menemukan kesalahan pada argumennya. Tapi walaupun Henri Poincaré juga tidak bisa memecahkannya, dia menemukan satu hal mengejutkan, yaitu bahwa sistem dengan 3 benda pada akhirnya akan chaos. This is a nice way to demonstrate the fundamental cause of chaos. We have a little pendulum with a magnet on the end of a rod. We release it, and it undergoes a very complicated motion because it is interacting with 3 fixed magnets glued to the base. Perhatikan, ini adalah bandul bermagnet yang di bawahnya diletakkan magnet-magnet lain. Kalau kalian lepaskan bandul ini, maka dia akan bergerak secara tidak karuan ke sana kemari, tertarik oleh magnet-magnet di bawahnya. Dan kalian tidak mungkin bisa memprediksi kemana bandul ini akan bergerak. Just watch how the pendulum makes its kind of very irregular way. Hope you can sort of see that maybe. Makes its very irregular way around the magnets. And again, extremely hard to predict. Very kind of complicated trajectory, but... Nah, gerak yang tidak bisa diprediksi ini disebut chaos dalam fisika dan matematika. Inilah yang ditemukan oleh Henri Poincaré ketika mengamati Three Body Problem.
Gerak 3 objek bermassa, entah itu bintang atau planet, kalau mereka sama-sama mempengaruhi, secara matematis geraknya akan chaos. Tapi yang harus kalian catat, chaos tidak sama dengan random. Gerakan chaos sebenarnya teratur. Hanya saja posisi awal yang berbeda akan menghasilkan lintasan yang berbeda pula. Itu yang membuatnya tidak bisa diprediksi. Bahkan bergeser sedikit saja dari posisi awalnya, posisi akhirnya akan jauh berbeda. Fenomena ini yang kelak disebut butterfly effect. When the magnet approaches the fixed magnet, it can go either to the left or to the right. Which way it goes depends very sensitively on exactly where it is when I release it. Inilah yang digambarkan dalam serial Three Body Problem. Planet si alien berada di sekitar 3 bintang atau matahari. Maka dia termasuk kategori Three Body Problem. Orbitnya akan chaos dan tentu akan timbul berbagai macam bencana. Karena ketika lintasannya terlalu dekat dengan matahari, panasnya luar biasa. Tapi ketika lintasannya terlempar jauh dari matahari, dinginnya luar biasa. Bahkan terkadang mereka akan tertarik oleh gravitasi yang sangat besar. Sialnya, mereka tidak bisa memprediksi kapan bencana-bencana itu akan terjadi. 那么，仅仅这3个点在它们的引力相互作用之下的运动，我们用现在的物理和数学都没有办法去预测它的运动。 No computer can predict the behavior of 3 bodies indefinitely. The 3 suns in the sky. Every civilization ends in chaos. Yaitulah tentang Three Body Problem. Tapi uniknya guys, walaupun persoalan Three Body Problem ini tidak ada yang bisa memecahkan, persoalan ini juga membawa para ilmuwan pada penemuan cabang baru dalam matematika, yaitu chaos theory. Ternyata chaos bukan hanya berlaku pada benda-benda di langit, tapi juga berlaku pada semua hal di dunia ini. Kehidupan yang beragam ini, yang kalian lihat sebagai keindahan ataupun ancaman, semuanya adalah produk dari chaos. Dan di situ para matematikawan terkesima dengan bagaimana sesuatu yang tampaknya random, ternyata tersembunyi pola sederhana yang mengaturnya. Bahkan katanya, tornado saja bisa terjadi oleh satu kepakan sayap kupu-kupu yang kemudian disebut butterfly effect. Kita akan bahas lain waktu. Tapi kembali ke pertanyaan Newton tadi. Bagaimana tata surya kita baik-baik saja? Jawaban singkatnya, karena matahari maupun planet-planet di tata surya kita memiliki ukuran dan jarak yang sangat pas, sehingga kita terhindar dari chaos. Tapi bukan berarti selamanya. Tahun 2009, 2 peneliti pernah menjalankan sebuah simulasi menggunakan komputer. Mereka mengubah jarak Merkurius kurang dari 1 mm dari orbitnya yang sekarang. Apa yang terjadi? Mereka terkejut karena walaupun hanya bergeser 1 mm saja, Merkurius bisa menabrak matahari ataupun menabrak Venus. Dan setelah itu seluruh sistem tata surya akan kacau dan terjadilah kiamat.